Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Balik lagi di channel YouTube-nya aku dengan aku Dia. Hai buat kalian yang baru di channel YouTube ini, kenalin nama aku Dia. Aku adalah ibu dari 3 orang anak. Di channel ini aku akan ngebagiin hari-hari aku sebagai ibu rumah tangga. Di videoku hari ini aku mau sharing ke kalian itu mengenai cara aku hidup sederhana ala Rasulullah. Jadi kayak gitu bunyi dari judul video ini. Semoga kalian suka sama video ini dan kita langsung aja ke videonya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jadi aku akan bagi semua cerita aku ini jadi 5 part. Yang pertama itu aku jelasin itu kenapa aku pilih hidup sederhana. Terus yang kedua aku jelasin itu awal mula aku hidup sederhana itu aku mulainya dari mana dan sampai sekarang itu udah sampai di mana. Terus yang ketiga itu apa-apa aja barang-barang yang udah aku kurangi untuk aku beli. Untuk yang keempat itu bagaimana cara aku mengatur keuangan aku, baik kebutuhan rohani dan jasmani di keluarga aku. Dan yang terakhir itu manfaat dan dampak dari hidup sederhana yang aku jalani selama ini. Langsung aja ke yang pertama. Oke, yang pertama aku kenapa pilih hidup sederhana. Jadi awal mulanya itu aku semenjak hijrah aku mulai meningkat hijrah aku, dan sampailah aku mulai searching, mulai googling itu gimana cara hidup sederhana dan itu manfaatnya apa, dampaknya apa. Terus aku mulai search gitu caranya tuh apa-apa. Terus terang aku nggak ada baca buku dari luar sana, cuman search aja itu gimana kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hidup sederhana di kemasaan kenabiannya itu. Aku awalnya tersentuhnya dari situ, akhirnya aku memutuskan untuk hidup sederhana. Kita lanjut yang kedua, ini adalah tahap-tahap dimana aku mulai untuk hidup sederhana. Jadi waktu itu aku mulai cari-cari tentang kehidupan sederhana itu enggak panjang prosesnya, kira-kira itu kurang lebih 1 bulanan atau lebih sedikit lah gitu ya. Kemudian setelah aku paham dan aku tahu betul gimana dan apa-apanya yang harus aku ubah, besoknya aku langsung mulai memutuskan untuk udah aku nggak mau hidup kayak berfoya-foya. Terus aku udah nggak mau hidup kayaknya lebih mentingin beli yang aku ingin daripada yang aku butuh. Jadi aku mulailah benar-benar ngenekan diri aku, nafsu aku untuk belanja, yang kadang aku belanja itu benar-benar barangnya menumpuk di rumah, nggak dipakai, dan akhirnya biasanya aku kasihin ke orang, atau malah kalau udah rusak aku buang. Itu sayang banget dan mubazir banget. Jadi step pertama yang aku lakuin pas waktu aku kepikiran udah 1 bulan itu aku kepikiran untuk hidup sederhana, dan kemudian aku langsung praktekin itu yang aku mulai dari sendal. Jadi aku udah sama Hanan, tadi dia di belakang karena nangis, aku bawa dan sekalian aja aku pangku aja daripada nanti dia nangis-nangis. Lanjut, jadi yang kedua, sebelum kita ke step by stepnya cara aku hidup sederhana, aku mau ceritain dulu itu aku orangnya tipikal seperti apa. Jadi itu aku senang banget itu belanja sendal, tas, baju juga, tapi nggak gila amat. Tapi aku tuh gila banget belanja skincare terutama, dan sampai sekarang itu aku belum bisa terlalu, mungkin belum 100% aku tekan untuk nggak beli skincare gitu. Tas itu aku gila banget untuk belanja. Terus sepatu dan sendal. Jadi waktu aku mulai belajar hidup sederhana dan aku mulai mempraktekin di keseharian aku, yang pertama aku hentikan itu aku berhenti beli sendal. Terus sendal-sendal yang atau sepatu yang enggak aku pakai dan yang bagus, atau misalnya udah yang rusak atau apa, aku kasih ke orang. Kalau ada orang yang mau bisa di-sol lagi. Itu benar-benar aku udah masukin ke plastik semuanya. Aku tinggalin cuman 1 sendal untuk aku jalan keluar, atau misalnya jalannya jauh atau ke mall gitu ya, dan satu sendal untuk aku ke pasar. Jadi benar-benar aku tuh cuma punya sendal 2 pasang yang itu benar-benar aku pakai. Jadi kalau aku ke pasar aku pakai sendal yang untuk ke pasar. Kalau misalnya aku mau jalan sama suami aku pakai sendal yang satu itu yang bagus
khusus untuk ke mall gitu kan, nggak mungkin aku pakai sendal jepit ya. Jadi aku pakai sendal yang itu. Aku punya tas mungkin lebih dari 10. Memang ini bukan tas yang puluhan juta atau ratusan juta, tapi ini tas yang di atas 500-an. Dan kalau kita punya tas itu misalnya 20 pieces, satu tasnya itu 500.000, itu uangnya udah berapa. Dan semua tas yang menumpuk itu enggak aku pakai. Ujung-ujungnya yang aku pakai yang aku merasa enak aja yang aku pakai. Misalnya aku kan senang pakai tas ransel, jadi cuma yang ransel aja yang aku pakai, sedangkan yang lain itu terbengkalai dan bahkan sampai ada yang rusak di lemari gitu. Jadi aku merasa ya ampun, aku sedih banget, dan aku tuh kayak udah ngebakar duit yang benar-benar aku dapatin duit itu tuh nggak mudah gitu loh. Itu juga yang membuat aku mau hidup sederhana gitu. Kasih ke kakak aku setengahnya aku jual waktu itu. Aku ingat bener, itu setengahnya aku jual, itu aku dapat uangnya hampir 2 juta. Itu aku jual bekas itu ya, pokoknya aku jual tuh ada orang tawar berapa, pokoknya aku kasih aja. Dan uangnya itu aku kasih ke ibu aku, almarhum ibu aku, karena ibu aku sekarang udah meninggal. Jadi waktu itu ibu aku tuh sakit, jadi aku pakai untuk biaya rumah sakit ibu aku. Duit tasnya tadi sama aku tambah-tambahin gitulah untuk kekurangannya. Pokoknya uang itu aku kasih ke ibu aku, almarhum ibu aku. Udah kan dari situ aku udah mulai enteng nih, kayaknya di kamar udah agak di lemari itu juga udah agak sempit, cuman punya satu tas untuk kondangan, terus satu tas untuk ke mall yang kecil yang LV itu. Terus aku sisain dari tas aku yang banyak itu, aku sisain tasnya satu, itu yang warna kuning. Aku sayang banget sama tas itu. Jadi aku simpan, nggak aku jual juga, nggak aku kasihin ke orang. Terus aku punya diaper bag 2, satu lagi itu untuk yang 1 hari ransel juga hitam, dan itu juga tasnya sisa dari Nazla. Jadi aku sayang juga mau kasih ke orang, karena aku juga masih pakai tas itu. Sama yang terakhir, tas yang aku biasa pakai sehari-hari, yang tasnya pokoknya tas yang baby pink yang soft gitu, yang pernah aku juga buat watch in my bag-nya di channel ini. Aku langsung bisa hidup sederhana gitu, itu turun naik. Jadi pernah aku beli lagi, misalnya aku karena nafsu ya, karena aku beli lagi tas, terus aku jual lagi, beli lagi, terus aku kasihin lagi ke kakak aku. Sampai sekarang tuh aku udah terbiasa untuk nggak beli tas lagi dan nggak beli sendal lagi. Pokoknya itu sebenarnya keinginan. Kalau misalnya kalian ada keinginan memang benar mau hidup sederhana, pasti bisa. Oke, lanjut yang ketiga, apa aja barang yang aku kurangi untuk aku beli. Aku mulai mengurangi di kebutuhan aku dulu nih. Aku mulai kurangi enggak membeli baju yang aku inginkan daripada yang aku butuh, dan mulai nggak beli tas, mulai nggak beli sendal lagi, dan mulai nggak beli kebanyakan baju bayi, kebanyakan baju anak-anak, atau beli banyak sepatu, beli banyak sendalnya anak-anak. Tempat-tempat masakan, tempat-tempat yang di dapur, kalau misalnya perlu beli, kalau nggak perlu aku nggak beli, itu mulai aku kurangin juga. Terus bajunya anak-anak aku juga mulai mengurangi barang-barang yang aku kepengen beli. Jadi aku tuh sekarang mulai membeli barang yang aku butuhkan. Oke, sekarang kita lanjut ke cara aku mengatur kebutuhan jasmani dan rohani. Jadi kebutuhan makanan dulu. Jadi kalau misalnya aku beli bahan makanan itu, aku lihat dulu nih, bulan ini tuh suami aku kasih aku jatah berapa. Misal ya, bulan ini tuh suami aku kasih jatah 3 juta. Jadi dari 3 juta itu barulah aku list apa-apa yang harus aku beli, dari kebutuhan bahan mentah, terus dari kebutuhan kayak beli beras, beli mie, pokoknya makanan-makanan pokok gitu. Dan dari situ aku bener-bener nge-freshin untuk 3 juta itu cukup untuk 1 bulan. Lanjut kita ke kebutuhan pakaian. Jadi kebutuhan pakaian aku, suami aku, anak-anak aku itu udah aku jatahin. Maksudnya jatahin gimana? Gini, maksud aku tuh baju-baju yang aku punya dan anak aku punya, suami aku punya, itu baju-baju yang benar-benar aku butuhkan dan yang kami butuhkan. Jadi di lemari aku itu
baju aku dikit banget, jadi baju yang bener aku pakai, yang setiap hari aku selang-seling pakai itu aja gitu bajunya. Jadi kalau kalian lihat di video aku, kalau aku tuh pakai baju yang itu aja terus, memang baju aku tuh nggak banyak, baju aku tuh dikit. Untuk pakaian anak aku, ketiga anak aku tuh ya, kecuali Hanan, maaf, untuk kedua anak aku, Hanan ini masih, kan dia masih bayi ya, jadi aku belum tentuin berapa dia butuh bajunya, berapa kebutuhan baju Hanan, jadi masih random aja sekarang. Untuk Masya sama Nazla itu udah aku terapin, misal baju tidur itu 10 pasang, terus baju siang itu 10 pasang, terus itu beda lagi untuk baju dia jalan-jalan. Kalau baju jalan-jalan kadang aku siapin 3 atau 4 pasang aja, nggak banyak. Jadi ada celana panjang, terus kemeja, baju kaos, atau kalau si Masya jaket, Nazlanya juga aku beliin jaket gitu. 10 pasang baju tidur dan 10 pasang baju siang itu udah banyak. Dan nanti untuk per bulanannya tuh aku akan liatin lagi tuh, misalnya bajunya udah 2, 3 atau 5 bulan dipakai, udah jelek atau misal udah koyak, itu baru aku ganti. Dan begitu juga dengan aku, jadi aku itu juga punya 10 lembar baju gamis untuk hari-hari di rumah dan 10 lembar baju tidur untuk aku tidur. Dan kalau misalnya untuk jalan-jalan itu aku punya, sekarang sih kayaknya aku punya lebih dari 3 lembar gamis kayaknya, karena aku masih ada beberapa baju yang aku belum kasih ke orang. Kalau misalnya mau beli lagi, yang lama kita sedekahin, terus kita ganti dengan yang baru gitu. Dan itu berlaku untuk aku, untuk anak-anak, untuk suami. Dan Hanan ini masih mau diterapin sih, masih mau aku atur-atur dulu. Jadi alat-alat makan sekarang itu aku enggak punya banyak juga. Jadi aku punya beberapa mangkok, terus aku punya beberapa piring, terus aku punya kuali, terus punya dandang yang bener-bener aku butuhin. Jadi aku nggak punya banyak dandang, nggak punya banyak kuali. Jadi kalau misalnya aku butuh kuali 2, ya cuma 2 aja itu terpajang di dapur aku. Juga dengan gelas, jadi aku juga nggak punya banyak gelas. Tapi kalau untuk gelas sekarang ini itu yang banyak gelasnya plastik, gelas anak-anak aku, jadi itu masih ada. Tapi kalau gelas aku sama suami, gelas yang kaca itu gelasnya nggak lebih dari 10. Manfaatnya kalau kita nggak punya alat-alat makan yang banyak dan alat-alat masak yang banyak atau berlebihan, itu kita lebih enteng aja nyucinya. Jadi kita tuh nyuci piring sendiri nggak banyak. Jadi kalau misalnya habis makan tuh langsung dicuci gitu, habis masak tuh langsung dicuci gitu. Jadi hidupnya lebih disiplin. Oke, terakhir dampak dari hidup sederhana itu, uang yang kita keluarkan itu lebih teratur dan uang yang masuk itu lebih mudah untuk kita kelola. Jadi kita nggak merasa ngeluarin uang itu dengan sia-sia, karena apa yang kita keluarkan itu memang yang kita butuhkan. Lebih tenang. Terus aku jadi enggak nyuci baju banyak lagi karena aku punya baju dikit. Oke, sekian video dari aku. Semoga kalian suka video yang kayak gini. Kalau misalnya kalian suka, kalian klik like video ini, dan semoga kalian bisa ngambil manfaatnya dari video ini, dari apa yang aku ceritain dari awal dan sampai akhir. Semoga bisa menginspirasi kalian. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.